Yansheng, berhenti. Di kehidupan sebelumnya, dengar-dengar Yo Yansheng berubah drastis. Hampir menjadi monster, sekarang terlihat itu semua benar. Yansheng, kamu baik-baik saja? Bau ini. Seperti pernah menciumnya sebelumnya. Mungkinkah dia? Penyakit Yansheng ini. Dokter di rumah sakit besar pun tidak bisa. Kamu tidak boleh sembarangan menusuk. Nenek Yo, tenang saja, aku adalah dokter. Aku yakin bisa. Yansheng. Nona Su, Yansheng kenapa? Nenek Yo, jangan khawatir, dia hanya tertidur. Yansheng, kamu sudah bangun. Bagaimana? Lebih baik. Jarang bisa tidur nyenyak. Ini Nona Su. Aku perkenalkan, Sun Yanwei. Adalah calon istri yang sudah ditentukan kakekmu sejak kecil. Dia juga seorang dokter. Kamu benar-benar dapat harta karun. Juga dokter ya. Nona Su. Pertama kali bertemu, maaf jika ada yang kurang. Tuan Yo terlalu sopan. Sebenarnya saya datang untuk membatalkan pertunangan dengan Tuan Yo. NAK. Apakah kamu tidak suka karena Yansheng tidak sehat? Tidak, bukan itu. Saya hamil. Hamil? Nenek Yo, maksud saya. Nona Su, meskipun kamu tidak ingin menikah dengan saya, tidak perlu merusak reputasimu sendiri. Tidak, saya serius. Saya punya. Nenek, Nona Su baru saja tiba sendirian hari ini. Dan dia sakit, wajar jika dia takut. Saya akan mengurusnya dengan baik. Hai. Begitu ya, kamu benar-benar membuat nenek kaget. Nona Su. Orang tua Yansheng sedang bekerja di luar. Selama nenek masih ada di rumah ini, keluarga Yo akan memperlakukanmu dengan baik. Saya tahu, Nenek Yo, tapi... Nenek. Anda istirahat dulu, saya ingin bicara berdua dengannya. Kalian anak muda ngobrol saja. Bukan, saya benar-benar hamil, saya tidak bohong. Kamu belum pernah bertemu saya. Tidak, Lalu kenapa kamu bisa menyebut nama saya begitu masuk? saya memang belum pernah bertemu kamu. Tapi kamu adalah diplomat paling terkenal di Tiongkok. Saya tentu tahu tentangmu. Kalau kamu tahu saya adalah tunanganmu. Harusnya kamu tahu keluarga Yo sangat menjaga reputasi. Kamu bilang hamil sebelum menikah, kalau tidak ada saya. Kamu sudah diusir. Lalu bagaimana? Tapi saya memang hamil. Ini tidak bisa disembunyikan jika sudah besar. Berapa bulan? Tanggalnya juga cocok. Saya harus menyimpannya dan memeriksanya dengan baik. Saya bisa membantumu. Kamu seorang wanita hamil sebelum menikah. Bagaimana bisa menjaga anak ini? Anak ini. Anggap saja sebagai milik saya. Yo Yansheng. Masa dia mau mengurus anak orang lain? Apa dia tidak bisa? Apapun yang kamu katakan, benar atau tidak, jangan pernah lagi mengatakannya pada nenekku. Dan, aku akan segera menikah denganmu. Yo Yansheng benar. Aku sekarang hamil sebelum menikah, dan tidak punya uang. Sulit untuk mempertahankan anak ini. Sepertinya masalah meninggalkan keluarga Yo.
harus dipikirkan matang-matang. Yansheng, aku sudah mengambil inisiatif untuk mencarikanmu seorang gadis. Kamu tidak marah kan? Nenek, aku tahu nenek melakukan ini untuk kebaikanku. Sejak aku terkena penyakit ini, nenek sudah banyak memikirkan aku. Aku tidak akan lagi bertindak semaunya. Aku lega mendengarnya. Nianwei, kenapa belum datang? Bajunya sudah agak usang, aku menyuruh orang untuk mencarikan baju baru untuknya. Baik, Nenek, Kak, aku sudah kembali. Sudah. Kak, aku susah-susah pulang sekali. Kamu bahkan tidak mau memelukku. Sudah besar, masih seperti anak kecil. Maaf, sudah lama menunggu. Kalian, kenapa melihatku seperti itu? Apa ada yang salah dengan pakaianku? Siapa dia? Kenapa ada di rumah kita? Nianwei, cepat kemari, duduk di sebelah nenek. Nenek, Yannan, ini adalah istri kakakmu. Sun Yanwei, cepat panggil kakak ipar. APA? Kakakku akan menikah? Nianwei ini anaknya cantik dan baik. Sedikit berdandan sudah sangat cantik. Nenek, jangan menggodaku. Memang benar, selera Yo Yansheng bagus. Nianwei, karena kamu sudah menikah dengan Yansheng, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Jika ada kebutuhan, bicaralah dengan Yansheng. Mengerti? Mengerti? Basa-basi apa lagi? Aku tidak akan membiarkanmu masuk ke keluarga Yo. Apakah dia benar-benar lupa kejadian itu, atau hanya pura-pura? Masalah klinik, aku harus menyuruh orang menyelidikinya dengan baik. Pak Yo, Ada apa? aku datang untuk memberikan kantong wangi kepada Pak Yo. Efek obat sebelumnya tidak cukup. Saya membuat yang baru untuk Tuan Yo. Tanaman herbal di dalam kantong ini, semuanya kamu yang meracik? Ya, kantong ini dipadukan dengan akupuntur. Bisa sangat meringankan penderitaanmu. Kalau begitu, sebelumnya saya sudah mencari banyak dokter terkenal. Ternyata tidak sebanding dengan seorang gadis kecil sepertimu. Sebenarnya, Tuan Yo, kamu tidak sakit. Tapi keracunan. Kamu bilang saya keracunan, apa buktinya? Tidak ada. Lalu kamu begitu yakin? Di kehidupan sebelumnya, hanya dengar anak muda keluarga Yo karena keracunan. Mengorbankan masa depan yang cerah. Tapi tidak tahu penyebab keracunannya. Keracunan hanya dugaan saya saja. Kalau Tuan Yo tidak percaya, ya sudah. Saya percaya. Sejak saya sakit, sudah mencari banyak dokter. Tidak ada yang bisa tahu penyakit saya sebenarnya apa. Mungkin, benar seperti yang kamu katakan, keracunan. Yo Yansheng ini, jauh lebih mudah diajak bicara daripada Li Diangang. Ini. Baju yang sudah saya siapkan, ambillah. Tuan Yo, kamu sudah banyak membantu saya. Ini bisa saya terima. Ambil saja, besok pakai saat mendaftar pernikahan. Terima kasih. Ayo pergi. Baik. Tuan Yo, sekarang kita pulang. Jangan panggil saya Tuan Yo, panggil saya Yansheng. Yansheng, Sun Yanwei, sekarang kamu adalah istri saya. Kalau berani kabur lagi, awas saya patahkan kakimu. tidak akan. Tidak apa-apa. Ayo pergi.
Kakak ipar sudah kembali, cepat duduk. Adik perempuan Yo Yanxing ini. Mau apa lagi? Kak, dengar-dengar kalian hari ini baru saja mendaftar pernikahan. Saya sengaja membuat steak setengah matang. Kakak ipar mungkin belum pernah mencoba. Cepat cicipi. Rupanya, di sini menunggu saya. Dia hanya orang desa yang ketinggalan zaman, bagaimana bisa begitu mahir? Steak ini enak, sayang sekali. Steak ya. Hanya ada medium rare atau medium well. Tidak ada medium well, Mas. Saya ini cuma mau mencoba calon kakak ipar baru. Sepertinya, kakak ipar ini sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke keluarga Yo. Dia sudah banyak belajar. Adik Yanan tidak usah sungkan, saya ini punya satu kelebihan. Suka belajar sampai tuntas. Supaya tidak ketahuan dan malu. Saya sudah kenyang, duluan ke kamar ya. Kak, kakak ipar itu sedang mengejek saya. Dia bilang, bahkan dia yang dari desa pun lebih baik dari saya. Dia adalah kakak iparmu. Hormati dia, jangan ada lagi yang seperti ini. Sun Yingwei. Tunggu saja. Pak, ini data yang Anda minta saya cari. Keluarga Sun Yanwei tinggal di desa Shanghai. 3 bulan yang lalu. Sun Yanwei memang bekerja di klinik kesehatan. Desa Shanghai, berarti. Anak itu memang mungkin anak saya. Oh ya, saya juga menemukan sesuatu yang aneh. 2 putri keluarga Su. Baru-baru ini menikah pada hari yang sama, sangat terburu-buru. Menikah pada hari yang sama. Coba cari lagi, siapa sebenarnya putri Su yang menikah ke keluarga Yo? Siapa? Baik. Kenapa kamu masuk kamar saya tanpa ketuk pintu? Ini rumah saya sendiri, ngapain ketuk pintu? Lagi pula kita sudah menikah. Semua yang boleh dan tidak boleh dilihat, itu hak saya sebagai suami. Kamu tidak tahu malu. Kamu datang tepat waktu. Perjanjian pernikahan. Apa maksudnya? Pak Yo. Saya memang hamil, jadi pernikahan kita pasti tidak akan bahagia. Setelah menikah, saya mau buat peraturan. Kamu tidak boleh menyentuh saya, kita tidak perlu melakukan kewajiban suami istri. Kedua, kamu tidak boleh membatasi kebebasan saya sebagai suami. Ketiga, begitu anak lahir, saya mau bercerai. Sudah selesai. Saya punya satu pertanyaan, harap kamu jujur menjawab. Pertanyaan apa? Katakan. Anak dalam kandunganmu, siapa ayahnya? Jujur saja, sebenarnya saya juga tidak tahu. Anak dalam perutku ini milik siapa? Tidak tahu. Lalu kenapa harus melahirkannya? Aku tidak peduli siapa pria itu. Ini anakku. Jadi aku harus melahirkannya, Tuan Yo. Baiklah, aku ngerti. Perjanjian pernikahan ini hanya menjamin hakmu. Hakku. Tapi tidak disebutkan sama sekali. Tenang saja, perjanjian ini juga menguntungkanmu. Apa untungnya? Sebagai gantinya, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Hanya dengan bungkusan herbalmu itu? Bungkusan herbal hanya bisa meredakan racunmu, tidak bisa menyembuhkan total. Sekarang aku masih kekurangan beberapa bahan herbal langka. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Tuan Yo. Sudah bilang, jangan panggil aku Tuan Yo. Panggil aku Yansheng. Tak bisa Yoyanshi ini. Tidak terlalu sulit untuk dibodohi. Dr. Su. Ada permintaan apa saja, sampaikan saja padaku. Tubuhku, aku serahkan padamu.
di kehidupan ini. You Yansheng bertemu denganku. Tidak seharusnya mati. Kalian akhirnya kembali. Hal besar seperti ini, sebagai orang tua. Kalian tidak boleh absen. Nianwei, cepat ke sini. Ini orang tua Yansheng. Coba lihat menantu kalian yang baik. Paman, Bibi. Anak yang baik. Cepat duduk. Yansheng menikah. Kami seharusnya sudah kembali, tapi pasukan ini mengajukan cuti butuh waktu. Membuatmu repot. Tidak apa-apa, Paman. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Orangnya tampan, katanya juga paham pengobatan. Beberapa hari ini Yansheng beruntung ada kamu. Bibi, aku istri Yansheng. Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Sangat bijaksana. Kedua anak ini, surat nikahnya sudah diurus. Kalian, bicarakan saja tentang mas kawin dan pesta pernikahannya. Mas kawinnya 888 yuan 8 mau 8. Rumahnya ada satu di selatan kota. Tunggu sampai kondisi Yansheng membaik. Kalian tinggal saja di sana, Sanjin, kami sudah siap. Mahar 888, 88, tahun 80-an. Satu setel pakaian hanya 5 yuan, ada juga rumah. Keluarga Yo memang keluarga besar, tak heran ibu tiriku. Buru-buru ingin menikahkan Sun Yanrong ke sana. Nianwei, lihat apakah ada permintaan lain? Nenek tidak ada. Nianwei, kamu menikah dengan Yansheng. Tidak bisa lagi memanggil paman dan bibi, harus memanggil ayah dan ibu. Ayah. Ibu. Jalang ini adalah warisan keluarga Zhou untuk menantu perempuan. Ibu memberikannya padamu hari ini. Ibu. Tunggu sebentar. Kakakku tidak bisa menikahi wanita ini. Wanita ini hamil sebelum menikah, mengandung anak. Yanan, jangan berbuat onar, pulang. Kakak, aku tidak berbuat onar, dia memang mengandung anak orang lain. Yanan, apa maksudmu tadi? Yanan, ini bukan hal yang bisa dijadikan candaan. Apa maksudnya? Aku tidak berbohong, lihat ini. Ini aku temukan di kamar Sun Yanwei. Di sini tertulis jelas. Hamil 3 bulan, Nianwei, benar. Hamil? Aku. Aku juga sangat ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku dan Yo Yansheng punya perjanjian. Tidak boleh memberitahu keluarga Yo tentang kehamilanku. Kamu, bagaimana bisa kamu memperlakukan Yansheng seperti ini? Nenek. Ayah, ibu. Aku percaya padanya, pasti ada kesalahpahaman di sini. Yansheng, ini bukan urusanmu. Ibu bertanya sekali lagi, Nianwei. Katakan yang sebenarnya, apakah hasil tes kehamilan ini benar? Katakanlah, kenapa kamu diam saja? Aku rasa kamu hanya datang untuk menipu pernikahan. Jangan lihat kakakku. Karena kamu tidak bisa menjelaskan dengan jelas, maka aku terpaksa membawamu ke kantor keamanan. Berhenti. Kakak, dia hanya seorang wanita penggoda. Aku punya penilaian sendiri. Sun Yanwei, wanita ini. Apa sih yang kamu berikan pada kakakku sampai dia terpesona seperti ini? Nian Wei. Li Weibing. Bawa nyonya ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Yo, luka di kepala nyonya. Sudah saya obati, untuk saat ini tidak ada masalah serius. Lalu, bagaimana dengan bayi dan kandungannya? Semuanya normal. Baik, terima kasih. Anakku, anakku. Tenang, anaknya baik-baik saja. Aku sangat ketakutan. Hari ini, Yanan benar-benar keterlaluan. Membuatmu menderita. Tidak apa-apa. Tuan, nenek dan orang tua sudah datang. Nenek, ayah, ibu. Kamu tidak berhak memanggil ibu. Kamu menipu kita semua, kak. Kamu harus segera bercerai dengannya. Yo Yanan, dia adalah kakak iparmu. Siapa yang mengajarimu tidak menghormati orang yang lebih tua? Kak, dia adalah seorang penipu.
Bukti sudah ada di sini. Apakah kamu masih ingin membiarkannya? Dan enak dalam kanannya? Cukup. Masalah antara aku dan Yan Wei. Aku sendiri yang menyelesaikannya. Yanan benar, keluarga Yo. Meskipun sangat membutuhkan cucu, tidak akan menikahi wanita yang merusak moral. Yan Sheng pulang dan bercerai dengannya. Tunggu sebentar, Nenek, apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Sebenarnya aku tidak hamil. Bukti sudah jelas di sini. Kamu masih ingin membela diri? Hasil tes kehamilan memang benar, tapi coba lihat. Siapa nama yang tertulis di sana? Bagaimana mungkin? Zhou Qian. Yo Qian adalah temanku. 3 bulan yang lalu dia hamil, aku yang menemaninya melakukan pemeriksaan. Saat itu tidak sengaja membawa pulang hasil tes kehamilannya. Aku juga tidak menyangka akan terjadi kesalahpahaman seperti ini. Malah membuat adik repot. Anak ini, kalau sudah salah paham, kenapa tidak bilang dari awal? Ayah, ini kan hamil sebelum menikah. Aku saat itu juga sangat terkejut. Sun Yanwei, aku tidak sengaja. Kau ipar. Kamu tidak marah padaku, kan? Yo Yanan, kamu hampir membuat masalah besar. Yan Sheng, aku baik-baik saja. Jangan marah Yanan, dia juga bermaksud baik. Semua ini salah paham. Nian Wei, kamu sudah menderita. Sun Yingwei. Wanita ini, kali ini kamu beruntung, Yanan. Cepat minta maaf pada kakak iparmu, Nenek, aku sudah minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Yanan. Apa kamu tidak mendengar kata-kata nenek? Sun Yingwei. Aku tidak sengaja hari ini. Tidak apa-apa, aku yang tidak menjelaskan dengan jelas sejak awal. Tidak sepenuhnya salahmu. Nian Wei memang bijaksana. Sudah larut, mari kita antar nenek pulang untuk istirahat. Biarkan Yan Sheng merawatmu di sini. Bagaimana dengan hasil tes kehamilan? Ibu tiriku sangat ketat. Dia akan tahu kalau aku hamil sebelum menikah. Aku akan dipukuli sampai mati, jadi aku pergi ke rumah sakit. Menggunakan nama palsu. Seorang wanita, demi menjaga anak ini. Juga tidak mudah, sebenarnya. Anak dalam perutmu. Tangisan ini, kok mirip Sun Yanrong? Tubuhmu belum pulih, jangan pergi dulu. Apa yang terjadi di luar, kok ribut? Sepertinya ada pasangan suami istri berkelahi, sangat heboh. Aku ingin keluar lihat, sepertinya adikku. Aku hanya memukulmu beberapa kali, kamu langsung lari ke rumah sakit. Kamu tahu tidak berobat itu mahal. Habiskan uangku dalam sehari. Aku salah. Berhenti. Sun Yanwei, aku tidak butuh belas kasihanmu. Ini urusan keluargaku, tidak perlu kamu ikut campur. Ai bikin adik Parko. Dulu kamu tidak menikah denganku. Aku sudah lama mengincarmu. Biar aku lihat. Tidak menyangka hidup kembali. Li Jiangang tetap bajingan itu. Kamu berani memukulku. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Sakit. Siapa kamu? Aku sarankan jangan ikut campur. Berani memukul wanitaku, cari mati. Aku menghukum adik iparku sendiri. Kamu siapa? Bawa ke kantor keamanan. Ya. Jangan. Kami salah, kami akan pergi sekarang. Sun Yingwei. Saya menyarankan kamu untuk mengurus priamu dengan baik. Supaya dia tidak berubah menjadi monster di kemudian hari. Saya Sun Yanrong di masa depan. Akan menjadi istri orang terkaya. Sayang, hari ini aku salah. Aku seharusnya tidak datang ke rumah sakit dan menghamburkan uangmu. Mari pulang. Aku akan memasakkan babi untukmu. Aku jujur memberitahumu, istri kamu. Itu adalah sisa permainanku.
Kamu tidak ingin tahu. Apa yang dikatakan Li Jiangang tadi? Apa maksudnya? Sebenarnya yang seharusnya menikah denganku bukan kamu, tapi adikmu. Kamu tahu kenapa masih menikah denganku? Karena aku takut repot. Bagaimanapun, harus menikahi seorang wanita yang tidak dikenal, menikahimu. Atau menikahi adikmu, bagiku sama saja. Ternyata, di mata Yoyan Sheng, menikahiku hanyalah untuk menyelesaikan tugas. Yan Sheng. Tidak baik, pasti saat tadi berkelahi. Menyebabkan racun menyebar, jika tidak diobati mungkin sudah terlambat. Tapi sekarang masih kurang satu bahan terakhir, darah jamur. Li Weibing, kamu bawa tuan pulang dulu. Oh ya, kantong wangi ini bisa membantu menahan racunnya sementara. Aku harus mencari obatnya, akan segera kembali. Tolong ya. Nyonya, saya akan menyuruh orang mengantar Anda, Tuan. Nyonya, sudah mencari seharian. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Tunggu sebentar, cari lagi. Saya ingat di sekitar sini. Di kehidupan sebelumnya, saya dengar ada seorang petani tua di lembah selatan Gunung Laojun menemukan darah jamur. Saat itu menggemparkan dunia medis. Sekarang hanya bisa mencoba keberuntungan. Darah jamur, saya menemukannya. Nyonya, hati-hati. Ketemu, Yoyan Sheng bisa diselamatkan. Nyonya, Anda membuat saya sangat khawatir. Jika terjadi sesuatu pada Anda, bagaimana saya harus menjelaskan kepada Tuan? Saya baik-baik saja, ayo kita cepat pulang. Baik. Yan Sheng. Dia sangat kesakitan setelah racun ini menyerang organ dalamnya. Seperti digigit semut, Yan Sheng. Kamu tenang. Cepat ikat dia. Tunggu sebentar. Nenek, kalau obat ini tidak segera diberikan, sudah terlambat. Aku rasa kamu hanya ingin membunuh kakakku. Siapa tahu apa yang ada dalam obatmu ini? Bagaimana kalau ada racun di dalamnya, Nian Wei? Katakan yang sebenarnya, obat apa ini sebenarnya? Nenek, obat ini bisa menyembuhkan racun Yan Sheng. Kamu bilang bisa menyembuhkan, tapi kakakku sudah sakit bertahun-tahun. Ayah dan ibu sudah mencari banyak dokter, tapi tidak ada yang berhasil. Sekarang hanya mengandalkan segelas obat ini, kamu bilang bisa menyembuhkan. Aku rasa kamu punya niat jahat. Aku akan menghancurkan obat ini sekarang. Aku lihat siapa yang berani. Nenek, ayah, ibu. Keadaan Yan Sheng selama ini. Kalian sudah melihat sendiri, kalau terus ditunda. Apa kalian tidak tahu betapa seriusnya akibatnya? Atau kalian punya cara yang lebih baik untuk menyelamatkannya? Nenek, aku jamin dengan nyawaku. Tolong percayalah padaku sekali ini. Kalau Yan Sheng ada apa-apa, aku juga tidak akan hidup. Nak, coba saja. Penyakit Yan Sheng. Selama ini tidak ada petunjuk, sekarang semakin parah. Kalau kali ini bisa sembuh, itu juga keberuntungannya. Baik, kamu berikan saja. Baik. Cepat bantu dia.
Yansheng, nak kamu kenapa? Kakak, kamu bagaimana? Ini semua karena kamu, aku sudah bilang kamu punya niat jahat. Kenapa bisa seperti ini? Seharusnya racun ini sudah hilang. Apa sebenarnya yang kamu berikan pada anakku? Pasti ada yang salah, Nenek. Biar aku lihat dulu. Nenek, ayah, ibu, aku sudah bilang jangan percaya dia. Dia sudah membuat kakakku seperti ini, harusnya kita laporkan dia ke polisi. Kamu keluar. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu di keluarga Yo. Nenek, Sun Yanwei, kamu masih belum pergi. Tunggu sebentar. Nak kamu bagaimana? aku tahu. Racun dalam tubuh Yansheng memang keras. Obat jamur darah ini sangat kuat, baru bisa mengeluarkan racun dalam tubuhnya. Racun Yansheng sudah hilang. Benarkah? Bagus sekali. Yansheng, kamu merasa lebih baik. Lebih baik. Terima kasih. Tuan. Saya dengar istri Anda mencari jamur salju untuk Anda. Hampir jatuh dari gunung. Tangannya terluka. Meskipun racunmu sudah hilang, tubuhmu masih perlu dirawat. Saya membuatkan obat herbal untukmu, minumlah sedikit. Tangannya tidak sakit? Lumayan. Kamu tahu kamu sedang hamil? Kalau terjadi sesuatu di gunung. Kamu pernah memikirkan anak di perutmu? Saya tidak memikirkan dengan matang. Aneh, kenapa kamu begitu emosional? Karena, saya adalah ayah anak itu. Sudahlah. Sekarang waktunya belum tepat, tunggu sampai anak itu lahir. Baru jelaskan padanya. Tuan Yok. Tenang saja, sesuai janji, saya akan pergi setelah melahirkan. Tidak perlu kamu membesarkannya. Saya tidak bermaksud begitu. Sudahlah. Kamu sudah sibuk lama, letakkan obatnya dan istirahatlah. Baik. Saya pasti akan menyembuhkanmu. Tidak menyangka, dia benar-benar berhasil. Xiaohui Simin. Penyakit Yansheng sudah sembuh. Nianwei adalah anak yang baik. Kalian berdua juga sudah kembali, sudah lama sekali. Ayo kita usahakan, segera adakan pernikahan, Ibu. Nianwei menyembuhkan penyakit Yansheng. Dia adalah penyelamat keluarga Yo, pernikahan ini harus besar-besaran. Nanti kita ramai-ramai merayakannya. Nenek, ayah, ibu. Nianwei, ada ide untuk pernikahan? Semua menurut rencana ibu. Kenapa tidak melihat Yanan? Dia sedang marah, dulu anak ini sangat penurut. Sekarang entah kenapa, biarkan saja. Ibu, kami akan kembali ke kamar dulu untuk istirahat. Pergilah. Saya, nenek tua ini, masih sempat melihat cucu saya menikah. Akhirnya bisa melihat cucu saya menikah. Ibu, tenang saja, kamu masih bisa menggendong Cicit. Nianwei, keluargamu juga datang. Pergi lihatlah. Nenek, saya akan pergi sebentar. Di kehidupan sebelumnya, Yoyanan, adik palsu ini, mencintai Yoyansheng sampai mati. Bahkan akhirnya mati untuknya. Aku tidak percaya. Dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Yoyansheng manakah? Kakakmu sekarang menggandeng wanita lain. Malam ini juga akan tidur dengan wanita lain. Sayangnya kamu hanya bisa menerima daftar hadiah. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?
Aku adalah adik Sun Yanwei. Aku paling tidak suka melihatnya bahagia. Kita punya musuh yang sama. Apakah kamu tidak ingin menghancurkannya? Apa yang kamu inginkan? Malam ini, aku akan membuatnya hancur. Ayo, kita bersulang untuk kalian. Seneng. Untuk hari ini cukup dulu. Sisanya adalah teman-teman kantor. Aku bilang ya. Kamu sedang hamil, cepat pulang dan istirahat. Baik, serahkan padamu. Sun Yanwei, pertunjukan baru saja dimulai. Pengantinnya sangat cantik, teman-teman masih ingin minum. Beberapa gelas lagi dengan kakak ipar. Yan Sheng sudah menyembunyikan kekasihnya, ya. Dengar-dengar istri kecil Yan Sheng juga menyembuhkan penyakit Yan Sheng. Tidak hanya cantik, tapi juga dokter hebat, sangat iri. Dia sudah lelah seharian, biarkan dia istirahat, ya. Baiklah. Mau minum berapa? Aku temani kalian. Ayo. Yan Sheng baru saja menikah. Sudah tahu menyayangi istri, ayo, minum lagi. Ayo. Teman-teman, tiba-tiba ada urusan darurat yang harus kuhadapi. Maaf, kalian makan dan minum yang enak. Ada apa? Baru saja pelayan datang membawa makanan, katanya di dalam ada. Ada apa? Tentu ada suara mesum, kalau tidak. Kenapa kita semua ada di sini? Cepat buka pintu. Tidak bisa dibuka. Kalau pintu ini dibuka. Bagaimana keluarga You bisa berdiri di kota ini? Aku percaya Nian Wei, dia bukan orang seperti itu. Yan Sheng, dengarkan nenek. Sudah bertahun-tahun, keluarga You susah payah sampai hari ini. Jika karena dia, roh kakekmu di surga bisa tenang. Dia adalah istri yang dipilih kakek untukku, penyakitku juga dia yang sembuhkan. Jika dia dalam bahaya, aku harus melindunginya, istriku. Aku yang akan melindungi, buka pintu. Kalian mencari saya? Nian Wei. Kalau Nian Wei di luar, siapa yang di dalam? Buka saja, pasti tahu. Apa yang terjadi ini? Sejak kecil bagaimana saya mengajarimu, sekarang urusanmu. Seluruh kota sudah tahu. Bagaimana bisa menikah nanti? Orang di dalam seharusnya dia. Apa maksudmu? Kalau kamu tidak jujur, tidak ada yang bisa membantumu. Itu Sun Yanrong, dia memberiku sebungkus obat. Menyuruhku menaruhnya di gelas Sun Yanwei. Ini teko ini, kan? Kamu sengaja. Teko itu. Tidak sengaja tumpah, lalu diganti dengan teko baru. Dan teko yang tumpah itu diberikan kepadamu. Secara tidak langsung, saya bersulang untuk kalian. Tidak apa-apa, Bu Liu, mari, ganti teko baru. Terima kasih, Bu Liu.
Saudari-saudari, hari ini saya senang. Mari kita bersalam bersama. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Tidak. Ini tidak mungkin. Kalau kamu tidak percaya, bisa tanya Bu Liu. Kamu dipakai Sun Yanrong sebagai alat. Kalau saya ada masalah, kamu adalah pembunuhnya. Nanti. Bagaimana kamu membuktikan obat itu dia yang memberimu? Kakak, saya salah. Saya tidak berani lagi. Sialannya Nan, kakakmu begitu baik padamu. Kalau kakak iparmu benar-benar ada masalah, kakakmu hancur semuanya. Sudah begini, kirim dia ke luar negeri untuk sekolah. Ayah, saya mohon, ayah. Jangan kirim saya ke luar negeri. Saya salah, ayah. Kenapa? Saya bukan anak kandung kalian. Sejak Kessel saya suka Kak Yansheng. Kenapa tidak bisa memberi saya kesempatan? Malah menikahi orang kampung ini. Diam, kamu sudah merusak dirimu sendiri. Masih mau merusak kakakmu? 2 hari ini, tutup pintu dan pikirkan kesalahanmu, tanpa izin saya. Can we try to call your room at the Dihitung-hitung. Masih kurang 10.000 yuan untuk meninggalkan toko. Mau cari di mana 10.000 yuan ini? Sepertinya hanya bisa mencari You Yansheng. Yansheng, bolehkah aku masuk? Masuklah. Ada apa? Yansheng, bolehkah aku meminjam 10.000 yuan darimu? 10.000 yuan. Tenang, aku pasti akan mengembalikannya. Wanita ini, jangan-jangan ingin mengambil uang ini dan meninggalkan keluarga Yo. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Ngomong apa pinjam-meminjam, kita sudah menikah. Milikku adalah milikmu. Ini tidak baik. Bagaimana kalau aku membuat surat hutang untukmu? Ini adalah gajiku selama ini. Kira-kira 20.000 yuan, kamu ambil semuanya. Gaji selanjutnya juga akan aku serahkan padamu. 20.000. Di era 80-an, 20.000 yuan bisa membeli 2 rumah di kota provinsi. Beli 2 rumah tradisional. Bukan, Yansheng. Ini adalah seluruh hartamu. Lagi pula, kamu belum tahu untuk apa aku mengambil uang ini. Kalau begitu, katakanlah, untuk apa uangnya? Buka toko, apa yang akan dibuka tentu saja rahasia. Buka toko. Sekarang, ekonomi pasar baru bangun, modal asing juga mulai bergerak. Memang punya visi dan keberanian. Tenang, asal aku mengelola dengan baik di awal. Nanti bisa buka cabang lagi pula, di kehidupan sebelumnya. Aku sudah sangat paham dengan model bisnis ini. Tidak boleh. Kamu sedang hamil. Terlalu lelah. Tapi kamu baru saja setuju, kenapa sekarang tidak boleh? Begini saja, kamu cari beberapa orang untuk membantumu. Pekerjaan yang terlalu berat, serahkan pada mereka. Yansheng, terima kasih ya. Kamu sangat baik. Terima kasih saja sudah selesai. Ada lagi? Apa maksudnya? Mungkinkah? Kamu masih sibuk ya? Kalau begitu kamu sibuk dulu. Aku tidak akan mengganggu.
Nyonya. Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, istirahat sebentar di kamar saja. Ada APA? Kenapa terlihat seperti hamil? Apa katamu? Nona kecil, kamu mau keluar? Tuan sudah memerintahkan Anda tidak boleh keluar. Saya tidak akan keluar. Saya hanya ingin bermain dengan Apa yang kamu bicarakan sendiri tadi? Siapa yang kamu bilang hamil? Saya lihat Nyonya kira-kira ani. Terus muntah, saya kira Nyonya hamil. Benarkah? Kamu bilang Sun Yanwei hamil? Ya, waktu saya hamil anak perempuan saya, sama seperti Nyonya. Sedikit bau amis saja ingin muntah, jadi saya kira. Sun Yanwei. Saya sudah tahu, kamu tunggu saja, kamu berhutang padaku. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Perutku. Berhenti. Tolong aku. Yanwei, kamu baik-baik saja? Yansheng. Tolong anakku. Bertahanlah, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Maaf, anaknya tidak bisa diselamatkan. Mohon tabah. Anakku. Tidak menyangka hidup kembali. Saya masih tidak bisa menyelamatkan anak saya. Bayiku. Maafkan aku. Ibu tidak bisa melindungimu. Yanwei, bagaimana kabarmu? Kenapa masuk rumah sakit lagi? Apa yang terjadi? Ceritakan pada nenek. Nenek akan membela keadilan untukmu. Nenek, maafkan aku. Anak ini, kenapa tiba-tiba minta maaf? Nenek. Saya menipu Anda. Sebenarnya, Saya memang hamil. APA? Yanwei, ini bukan lelucon. Jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Nenek, maafkan aku, sungguh menyesal. Saya menipu Anda. Nenek, saya sudah bilang dia hamil, Anda tidak percaya. Nenek. Anda tenang saja. Saya akan bercerai dengan Yansheng. Sungguh menyesal. saya tidak setuju. Kakak, Siapa yang mengizinkanmu bercerai dengan saya? Yo Yansheng, anak saya sudah. Anakmu baik-baik saja, kata dokter, dibawa tepat waktu. Diselamatkan. Tapi aku baru saja mendengar dokter bilang anaknya hilang. Itu ibu hamil lain, bukan kamu. Benar. Tidak apa-apa. tidak, Kak, meskipun anaknya selamat. Tapi anak yang ada di perutnya, itu anak orang lain, bukan? Apakah kamu nanti akan mengurus anak orang lain? Yansheng. Kyuyargejou. Tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Kamu, sepatlah menceraikannya. Tidak bisa bercerai. Kenapa, Yansheng? Karena anak di perutnya. Itu anakku, anak di perutnya itu anakku.
Yansheng, jangan ngawur. Nenek, hal sepenting ini, aku tidak mungkin ngawur. Yo Yansheng sampai rela berbohong untukku. Menipu nenek. Alasan Yansheng mengatakan ini. Karena anak ini. Karena, kalau kabar hamil sebelum nikah tersebar, pasti akan berdampak besar pada Nian Wei. Makanya, aku selalu merahasiakannya dari kalian. Maaf, aku tidak memikirkan dengan matang. Kalau begitu, ini salah nenek yang tidak becus. Anak, kamu sudah terlalu menderita. Nenek tidak apa-apa. Kalau anak ini adalah anak keluarga Yo. Itu kabar gembira, Yansheng, kamu harus merawat Nian Wei dengan baik. Jangan biarkan kejadian hari ini terulang lagi. Tenang saja, Nenek. Terima kasih, Nenek. Hari sudah mulai malam. Biarkan Yanan mengantar kalian pulang. Aku tinggal di sini saja. Kalau begitu, aku dan Yanan akan pulang dulu. Sampai jumpa, Nenek. Ayo pergi. Yo Yansheng. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Anak di perutmu memang anakku. Yo Yansheng, Nenek sudah pergi. Jangan berbohong lagi. Kamu tidak percaya? Masa sih? Orang di puskesmas itu kamu. Hari itu aku. Nyonya, beberapa hari lalu kita sudah melihat lokasinya. Aku sudah janjian dengan orangnya, kapan kita ke sana? Benarkah? Bagus sekali, besok kita pergi. Kenapa buru-buru? Tunggu sampai kamu sembuh, aku akan mengantarmu. Yansheng, kamu sudah menemaniku beberapa hari ini. Pasti sudah banyak urusan yang tertunda. Asalkan Liu Weibing menemaniku saja sudah cukup. Kita pilih toko ini, uang muka akan aku antar nanti. Baik. Terima kasih. Baik, kamu lihat dulu. Baik. Kakak ipar, ini bukan Nian Wei kamu? Benar, itu Su Nian Wei si Jalang. Apa yang dia lakukan? Ayo kita lihat. Nyonya, toko ini, apakah Anda yakin tidak mau melihat lagi? Tidak perlu, buka toko di sini, bisnis pasti tidak akan buruk. Di sekitar sini ada beberapa sekolah dasar, buka di sini. Pasti laris. Untuk apa dia membeli tokomu ini? Sepertinya mau buka toko hamburger, makanan orang asing. Toko hamburger? Tidak, hal ini. Aku harus segera memberitahu Xiaoro. Mama, kamu bilang Su Nian Wei mau buka toko hamburger? Benar atau tidak? Aku melihatnya sendiri, mana mungkin bohong. Xiaoro, apa kamu mau? Suruh Jenggan juga buka satu? Mama, toko hamburger apa untungnya? Aku sudah lama punya rencana. Aku mau buka rumah sakit pribadi. Apa? Rumah sakit? Ya, Mama. Tapi Mama, aku masih kurang sedikit uang. Bisa pinjam? Ini uang pensiunku, kalau rugi? Tenang Mama. Nanti kalau aku dan Jianggang sudah untung, kamu dan Papa bisa ikut menikmati hidup enak bersama kami. Baiklah, Mama akan bantu kamu kali ini. Mama, aku tahu, kamu yang paling baik padaku. Kehidupan sebelumnya, Su Nian Wei bisa kaya karena Li Jianggang. Buka rumah sakit pribadi. Sekarang giliranku, nanti aku akan sukses besar. Dan Su Nian Wei, kamu akan menggantikanku. Menjadi orang gila itu. Kamu sudah pulang. Kamu pulang tepat waktu. Ayo, coba ini, duduk.
Apa ini? Ini buatanku, versi modifikasi burger dan kentang goreng. Pakai adonan yang kita suka. Ayo coba. Bagaimana? Enak tidak? Enak tidak sih? Bukan. Kenapa kamu diam saja? Enak tidak sih? Sun Yanwei. Kamu siapa sih? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti. Hamburger. Makanan orang asing, sekarang di dalam negeri hampir tidak ada yang tahu. Kamu seorang gadis dari desa, bisa bikin ini? Aku. You Yansheng toh seorang diplomat. Banyak pengalaman. Aku kurang hati-hati. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Baiklah, Tuan Yo, aku akan jujur padamu. Sebenarnya, aku terlahir kembali. Aku tidak bohong, aku benar-benar terlahir kembali. Sun Yanwei. Sebelumnya aku keracunan, bukan otakku yang bermasalah. Kamu menganggapku bodoh ya? Bukan, aku. Sudahlah. Memang benar, soal terlahir kembali ini, mereka tidak akan percaya. Lebih baik. Baiklah. Aku akan jujur padamu, ini sebenarnya sebelumnya. Seorang pasien di klinik yang memberitahuku. Pasien. Pasien itu seorang asing, dia datang ke desa kami untuk survei. Tidak sengaja jatuh ke parit, aku yang merawatnya. Dia berterima kasih padaku, lalu mengajariku ini. Kamu tidak percaya? Aku bersumpah, aku tidak bohong. Kalau aku bohong, biar aku disambar petir. Sudah. Aku percaya. Hamburger dan kentang goreng ini lumayan enak. Benarkah? Baguslah. Kamu makan dulu, aku siap-siap untuk buka besok. Pak, pot bunga ini dekat pintu aja. Baik. Terima kasih. Pak, yang ini juga, dekatkan aja. Niang Wei. Tante Zhang, kenapa kamu datang? Ayo naik. Nian Wei, kamu ternyata buka toko ya? Kalau menurutku, Lao Su ini memang hebat. Dua anak perempuannya, satu lagi kakak dari yang lain. Satu buka toko burger, satu buka rumah sakit. Benar-benar membuat orang iri. Apa? Kamu bilang adikku buka rumah sakit? Semua orang di desa Shanghai sudah mendengarnya. Kamu sebagai kakaknya, masa tidak tahu? Aku juga baru tahu. Nian Wei, waktu sudah malam, aku pergi dulu. Kalau ada waktu, mampirlah ke rumah, ingat sering-sering mainnya. Benar-benar tidak menyangka. Sun Yanrong berani sekali. Buka rumah sakit, jalan ini tidak semudah yang dia pikirkan. Pak, data istri Anda sebelumnya. Bukankah sudah dilihat sekali? Kenapa masih melihat? Anda yakin semua data istri ada di sini? Ya, Pak. Aneh, seorang gadis dari desa. Bagaimana bisa tahu begitu banyak? Apakah benar seperti yang dia katakan? Lahir kembali, toko baru istri hari ini buka. Kita juga pergi lihat. Ya. Semuanya, mulai hari ini, toko burger Medeji kami. Resmi buka, mulai sekarang aku akan membawa kalian. Cari uang besar. Semuanya yang lewat jangan lewatkan, toko burger kami baru buka. Semua beli satu gratis satu. APA, beli satu gratis satu, ayo pergi lihat. Hati-hati tangga, silakan masuk, silakan masuk. Silakan masuk. Sekarang yang paling penting adalah mempromosikan makanan di toko. Ditambah diskon, lama-lama.
Tidak, aku tidak ada pelanggan kembali. Cepat pergi. Tidak baik, Meneer, ada masalah besar. Tidak baik, Meneer, ada masalah besar. Jangan panik, apa yang terjadi? Ada pelanggan makan burger kita, tiba-tiba muntah, sekarang hilang. Karena burger kita tidak bersih. Bagaimana mungkin? Aku pakai bahan-bahan paling segar, ayo cepat pergi lihat. Mana bosnya? Panggil bos kalian keluar. Kalau tidak keluar, aku gulingkan toko ini. Dia, di kehidupan sebelumnya, saat aku baru buka klinik. Dia dan ibunya sengaja datang ke klinik, memeras. Membuatku hampir dipukuli sampai mati oleh Li Jianggang. Tante, bagaimana kabarmu? Kamu bilang bagaimana? Aku beritahu kamu, makanan di toko kalian tidak bersih. Ibuku makan 2 suap langsung muntah seperti ini. Bagaimana? Toko kami baru buka, bahan yang dipakai. Semua paling segar, tidak mungkin tidak bersih. Semua orang sudah lihat, ibu saya jadi begini setelah makan di toko kamu. Apa itu burger? Kamu bilang ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Ini bukan urusan kalian. Kak, gimana nih? Dengerin aku, lakukan ini. Kalian berdua ngobrol apa sih? Aku kasih tahu ya. Hari ini kalau tidak ada 3.000, masalah ini tidak akan selesai. Sekarang belum ada kesimpulan, lebih baik bawa ibu kamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Jangan banyak bicara, hal terpenting sekarang adalah bawa uang, kalau tidak, aku hancurkan toko kalian. Berani kamu. Yo Yansheng, kenapa dia datang? Kenapa tidak berani? Wanita ini membuka toko dan meracuni. Kalau ibu saya ada apa-apa, dia pasti akan ditangkap. Kamu mau berapa banyak uang? Yo Yansheng, jangan kasih dia uang. 5.000. Kamu gimana sih? Tadi bilang 3.000. Tadi 3.000 itu harga lama, sekarang beda. Kalau mau aku tidak menuntut, 5.000, kurang 1 sen pun tidak boleh. Oke, 5.000 ya. Kami bisa kasih, tapi nyawa manusia itu penting. Aku sudah suruh orang hubungi rumah sakit, aku juga kebetulan. Bisa sedikit mengobati, biar aku periksa tante dulu. Kenapa? Apa uang lebih penting daripada nyawa ibu kamu? Iya, ibu sendiri sudah begini, masih mikirin uang. Anak macam apa ini? Apa ini benar-benar penipu? Oke, kamu periksa. Tante, biar aku periksa ya. Xiao Tian, orang rumah sakit sudah datang? Kak, belum datang. Ibu kamu jelas-jelas keracunan rumput patah hati. Cepat bawa ke rumah sakit, kalau terlambat. Mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Apa itu rumput patah hati? Kamu ngawur ya? Jujur saja, ibu saya meninggal karena makan rumput patah hati. Aku tidak berani ngomong sembarangan, cepat bawa ke rumah sakit. APA? Kamu bohong bilang itu kacang babi, kok bisa rumput patah hati? Bocah brengsek, kamu mau bunuh aku ya? Tidak, aku kasih kamu kacang babi. Tidak ada rumput patah hati. Aku benar-benar sial punya anak kayak kamu. Ebio, Aku merasa perutku sangat sakit. ibu kamu baik saja? Aku benar-benar akan mati. Mama, Kedengarannya, kamu memberikan sesuatu kepada ibumu. Yang membuatnya menjadi seperti ini, ya? aku tidak memberinya makan, aku tidak memberikan racun kepada ibuku. Aku hanya memberinya sedikit biji jarak, ingin menipu uang. Kamu bilang punya mobil, cepat, bawa ibuku ke rumah sakit. Semua orang dengarkan. Ibunya sama sekali tidak makan di toko kami. Sampai sakit perut. Tapi sengaja makan biji jarak dulu, baru datang ke toko kami. Jangan bicara dulu, cepat bawa aku ke rumah sakit. Aku benar-benar akan mati. Kamu brengsek. Aku susah payah membesarkanmu. Kamu bahkan tidak bisa menghidupi keluarga. Tidak, aku tidak berani. Kamu masih punya hati nurani tidak? Aku tidak berani. Mama, aku di PHK juga tidak ada cara. Mama, aku juga punya anak dan istri yang harus dihidupi. Aku tidak punya kemampuan lain. Kalau tidak, aku mana tega membiarkanmu keluar. Hidup dalam ketakutan. Mama, Ternyata orang ini masih anak yang berbakti. Ibumu tidak keracunan apapun. Dia hanya makan biji jarak, jadi seperti ini. Tapi kenapa aku merasa benar-benar akan mati? Itu hanya sugesti, kamu tidak percaya pada anakmu.
Mengira dia benar-benar ingin membahayakanmu, jadi perutmu sakit. Kamu mempermainkanku. Kamu minggir, kalau tidak aku pukul kamu juga. Berani-beraninya, kamu berani menyentuh keluarga Yo. Hilyar kecau. Kamu mengatur jebakan, memfitnah istriku. Aku sudah melapor ke kantor keamanan. Ada keluhan, kamu masuk dan bicara. Tuan Zhou. Semua salahku, aku tidak tahu diri. Aku berhati kejam. Aku memfitnah istri mulia Anda. Tapi kami terlalu miskin, tidak ada cara, mohon maafkan saya. Kamu bukan miskin, kamu jahat. Sejauh yang aku tahu, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Harus membawa mereka ke kantor keamanan. Ikut aku, Tuan Zhou, mohon maafkan saya. Tuan Yo, mohon ampun. Tunggu sebentar. Melihat kamu benar-benar menyesal, baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Datang ke tokoku untuk mengantar makanan. Mengantar makanan. Benar, aku ingin dia membantuku mengantar makanan. Pesanan antar. Kami akan mengantar burger dan kentang goreng dari toko kami langsung ke rumah Anda. Ide bagus. Belakangan ini panas sekali, malas keluar rumah. Apakah harganya lebih mahal daripada makan di toko? Tenang saja, harga pesanan antar ini sama dengan harga makan di toko. Cukup beritahu kami sebelumnya. Dan kami akan langsung mengantarkannya ke rumah Anda. Bagus sekali. Tidak perlu keluar rumah, tetap bisa makan yang diinginkan. Tolong sebarkan informasi ini ke teman-teman ya. Dia, kenapa selalu punya ide-ide aneh seperti ini? Saya setuju. Asal ada makanan. Apapun akan saya lakukan. Nona, kamu benar-benar seperti Dewi. Semua ini adalah kesalahan saya. Asalkan kamu bisa memberinya makanan, saya, nenek tua ini, akan berlutut dan membungkuk kepadamu. Nenek, bangun dulu. Tapi saya harus bilang, kalau dia berani berbuat macam-macam. Jangan salahkan saya kalau tidak ada reaksi. Baik. Cepat datang. Bekerja, jangan kurang perhatian. Maaf sekali, saya tidak menyangka. Hal seperti ini akan terjadi. Sebagai permintaan maaf, semua pesanan hari ini gratis, bagaimana? Datang lagi ya lain kali. Semua gratis? Nyonya, jangan bohong ya. Burger ini, saya bisa makan 10. Tenang, makan berapapun tidak masalah. Jujur dan adil. Yan Sheng. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Mengapa berterima kasih? Bahkan tanpa saya. Kamu pasti bisa menanganinya dengan baik. Ayo pergi. Nianwei Yansheng. Kalian sudah kembali. Nenek, Nianwei, kehamilanmu sudah hampir 4 bulan. Masih buka toko dan bekerja. Kamu harus benar-benar menjaga kesehatanmu. nenek tidak apa-apa. Tenang saja. Lagi pula, saya buka toko untuk mencari uang dan mengisi waktu. Kakak Ipar. Kamu pinjam uang dari kakakku, buka toko, menurutku. Kamu hanya memanfaatkan kakakku sebagai sapi perah. Yo Yanan. Bagaimana kamu bicara seperti itu pada kakak iparmu? Kakak, saya tidak salah. Lagi pula nenek, lihat dia. Hari pertama buka toko, langsung buat semua pesanan gratis. Kalau begini terus, kakakku punya uang sebanyak apapun akan habis. Juga tidak cukup untuk dihabiskan. Nianwei, jika benar seperti yang dikatakannya Nan, kamu dengar saja kata nenek, tinggal di rumah saja. Keluarga Yo kami bisa membiayaimu. Nenek, tenang saja, tokoku baru saja mulai beroperasi. Ada kerugian itu wajar, percayalah padaku, aku pasti bisa membuatnya berjalan lancar. Baik. Karena Yansheng sudah bilang begitu, nenek tidak akan ikut campur urusan kalian anak muda. Lagi pula, kamu nanti juga akan menjadi nyonya rumah ini. Nenek, sudah cukup, Yanan. Kamu yang paling kecil di keluarga kita, kamu nanti tidak boleh bicara seperti itu ke kakak iparmu. Sun Yanwei, aku ingin lihat. Saat tokomu bangkrut, apakah masih bisa seperti sekarang? Sombongnya. Kak, ini apa?
bukan buang masaran. Kita sebelumnya memberikan gratis, kan ada beberapa pelanggan yang kembali. Selanjutnya, tugas utama kita adalah mempertahankan pelanggan ini. Bagaimana caranya? Kak, bagaimana caranya? Tentu saja dengan kegiatan isi ulang, isi 2000, dapat 200. Dengan begitu pelanggan dapat menikmati diskon, kita pun akan memiliki sumber pelanggan tetap. Begitu ya, kakakmu hebat sekali. Di daftar ini masih banyak lagi, semuanya aku yang tulis. Aku sekarang hamil, mungkin tidak bisa setiap hari di sini. Jadi aku butuh bantuan kalian, soal gaji dan tunjangan. Kalian tenang, aku tidak akan merugikan kalian. Semua pergi kerja. Meja nomor 5. Pak, hamburger Anda, silakan dicoba. Ini produk baru kami, bisa kasih masukan. Tidak masalah. Kalau minuman, mau tambah satu lagi? Tidak perlu, baik. Silakan nikmati. Yan Sheng. Boleh aku masuk? Kamu sudah bilang begitu, aku bisa larang kamu di luar? Masuk. Ini uang 10.000 yang dulu aku pinjam, sekarang aku kembalikan. Sebenarnya aku ini. Apa ini? Jam tangan yang aku berikan untukmu. Bagaimana? Suka? Cepat pakai, lihat bagus tidak? Hal pertama yang kamu lakukan setelah menghasilkan uang. Beli jam tangan untuk aku. Lah kenapa? Cepat pakai, lihat bagus nggak? Gimana? Kan selera aku bagus. Ya cuma. Biasa aja. Kamu ini bisa ngomong nggak sih? Aku beliin kamu jam tangan, harusnya kamu bilang terima kasih dong. Ya udah. Kamu nggak mau bilang, ya udah. Tapi aku sih pengen bilang terima kasih ke kamu. Terima kasih buat apa? Terima kasih udah dukung aku buka toko. Terima kasih udah bantu anakku ngeles. Yo Yan Sheng. Nanti kalau kita udah cerai, kamu pasti bisa nemu orang yang beneran kamu suka. Jam tangan ini aku nggak suka. Ambil aja. Kenapa? Jam ini aku pilih lama banget, mana ada yang nggak suka? Nggak suka ya nggak suka. Ambil aja. Kamu ini aneh banget, nanti kalau kita udah cerai. Siapa lagi yang bakal manjain kamu kayak aku? Segitu pengennya cerai sama aku? Lah kenapa? Pernikahan kita kan cuma kebetulan. Cerai, kan pas banget. Tapi kan anak di perutmu itu jelas. Anak di perutmu itu jelas. Ada masalah, Pak. Di luar ada bapak-bapak. Katanya ayahnya Nyonya, marah-marah mau ketemu Nyonya. Su Nian Wei. Kamu ini tega banget, ngambil uang rumah pas aku nggak ada. Kamu kaliur sekarang. Tenang dulu, Pak. Ayah. Jangan teriak-teriak di rumah orang, kita pulang dulu. Pulang apa pulang? Dia berani-beraninya ngambil uang rumah pas aku nggak ada. Jangan kira udah nikah ya aman, aku tetap bapaknya. Aku harus ngajarin dia. Pak, kenapa nggak kasih tahu aku dulu? Kamu masih berani nanya? Aku tanya kamu. Uang di laci bawah tempat tidur di rumah, kamu yang ambil ya? Pak, sejak aku nikah, aku belum pernah pulang. Lagi pula aku nggak tahu kalau di laci bawah tempat tidurmu ada uang. Gimana aku bisa ngambil? Kamu bohong, ibumu udah bilang, dia lihat kamu. Waktu keluar dari rumah, bawa apa? Kamu masih berani les? Kayaknya uang Siu ini ambil.
Ayah peliku ini uangnya. Dibuatkan rumah sakit untuk adikku. Aku bilang Li Jiangang mana mungkin. Sekali keluaran uang sebanyak ini. Kamu ini tulang bangkai. Aku Su Jianghai sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Tak disangka kamu ini wanita yang makan dalam tapi mengeluarkan. Katakan sekali lagi. Aku bilang lagi bagaimana? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Membunuh siapa? Sudah Lao Su, ayo pergi. Ini kan rumah Yo. Pergi. Yan Sheng ada di rumah ya. Aku ini kan sedang membantu menghukum. Anakku yang makin dalam tapi mengeluarkan ini. Aku bilang sekali lagi. Aku tidak mencuri uangmu. Paman Su, Nian Wei. Belakangan ini sibuk dengan urusan toko, tidak sempat mencuri uangmu. Ini bisa kujamin. Memang begitu katanya. Hanya saja, wanita ini. Si gadis ini sudah buka toko. Dengan mas kawinnya yang sedikit itu, mana mungkin dia bisa buka toko, aku ini. Bukan tidak bisa tidak curiga. Nian Wei sekarang adalah istriku. Apapun yang dia lakukan, aku akan mendukungnya tanpa syarat. Jadi, dia tidak butuh uang Paman Su. Lebih baik Paman pulang dan periksa baik-baik, mungkin. Ada pengkhianat di dalam. Iya ayah, uang di rumah ini hanya ayah dan ibu yang tahu. Orang biasa tidak mungkin menemukannya. Jangan-jangan, kamu. Mana mungkin aku, Lao Su. Aku sudah menikah denganmu bertahun-tahun, bagaimana bisa kamu mencurigaiku? Pasti mereka berdua bersekongkol untuk menjerumuskanku. Jangan berkelit lagi, Wang Xiuqin. Sepengetahuanku, adikku baru saja buka rumah sakit. Ayah, kamu bilang Li Jiangang. Mana mungkin sekali keluarkan uang sebanyak ini? Maksudmu, uang ini diambil oleh Roro. Kamu ini wanita, diam saja, menjerumuskanku sudah cukup. Malah mau menjerumuskan Xiaoro. Wang Xiuqin, aku tidak sepertimu. Aku tidak pandai main tipu muslihat seperti orang kecil. Si Sunian Rong ini suka pamer. Ayah, kamu langsung tanya ke sana, pasti ada yang tahu. Aku sekarang akan menemui mereka. Aku mengaku, uang itu aku yang ambil. Tidak ada hubungannya dengan Xiaoro. Ternyata, kamu yang mengambilnya. Bahkan membohongiku, bilang itu Nian Wei yang mengambilnya. Membuatku malu di depannya. Lihat, hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi, wanita brengsek. Tunggu dulu. Ayah, ini rumah Yo, jangan sampai orang lain melihat kita jadi bahan tertawaan. Pulang, nanti aku urus kamu, ayo pergi. Sun Yanwei, kamu ini wanita. Tunggu sampai Xiaoro sukses, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Ayo pergi. Su Jianghai sangat mencintai uang, demi uang. Sama sekali tidak mempedulikan ikatan pernikahan. Di kehidupan sebelumnya, kalian mencuri uangnya, tapi menuduhku yang melakukannya. Membuatku benar-benar kehilangan perlindungan keluarga. Sekarang, kalian juga harus merasakan siksaan ini. Bagaimana bisa seperti ini? Padahal aku dan Sun Yanwei di kehidupan sebelumnya. Sama-sama membuka rumah sakit, mengapa tidak hanya tidak menghasilkan uang? Bahkan merugi sebanyak ini. Tidak bisa, kalau terus begini, akan bangkrut. Wanita brengsek, awalnya aku percaya omong kosongmu, membuka rumah sakit. Baru 2 bulan lebih, sudah merugi sebanyak ini, bukannya kamu bilang. Semoga ini bisa menghasilkan uang. Aku juga tidak tahu, mengapa bisa seperti ini. Secara logika, seharusnya tidak merugi. Tidak seharusnya merugi. Katakan, sekarang bagaimana? Tenang. Aku jamin, rumah sakit pasti akan baik-baik saja. Benar, aku bersumpah. Baik, aku akan percaya kamu sekali lagi, kalau nanti masih merugi. Aku akan menjualmu. Ibu, kumohon, beri aku sedikit uang lagi. Malah memberi kamu uang, karena omonganmu yang lalu. Aku hampir dipukuli mati oleh Su Jianghai. Pria tua itu, Xiaoro, katakan. Dulu menikah dengan keluarga Yo lebih baik, mengapa kamu harus menikah dengan Li Jiangang si brengsek itu, ibu?
Kamu tidak mengerti, keluarga Yo itu hanya terlihat baik. Yo Yansheng itu sakit. Dia gila, kalau aku menikah dengannya. Baru benar-benar selesai, kamu ngomong apa, beberapa waktu lalu. Aku melihat Yo Yansheng. Dia sehat-sehat saja, bagaimana bisa disebut gila? Tidak mungkin, jangan-jangan. Yo Yansheng di kehidupan ini benar-benar tidak gila. Sun Yanwei itu wanita. Bukan benar-benar menjadi Nyonya Yo. Kenapa, dua kehidupan, kenapa dia selalu? Semua lebih baik daripada aku. Pak, daftar pertemuan perdagangan luar negeri besok. Sudah saya siapkan untuk Anda. Hanya saja, Anda yakin tidak perlu memanggil istri? Tidak perlu, acara seperti ini terlalu melelahkan baginya. Biarkan dia tenang di rumah untuk menjaga kandungannya. Baik Pak, saya mengerti. Kamu benar-benar membuatku sengsara waktu itu, kalau kali ini ada masalah lagi. Aku akan membunuhmu. Nona Yo, tenang saja, kali ini pasti berhasil. Kamu tunggu saja pertunjukan yang bagus. Bawa baju ini ke kakak kepar. Bilang saja, ini khusus dibuat oleh kakakku untuknya. Dia harus pergi ke pertemuan ekonomi luar negeri, Nona. Masuklah. Ada apa? Apa ini? Nyonya, ini gaun yang diberikan Pak untuk Anda. Mengundang Anda untuk ikut serta dalam pertemuan ekonomi luar negeri besok. Pertemuan perdagangan ekonomi. Pertemuan. Kamu yakin? Ini diberikan oleh Yo Yansheng? Ya, Nyonya. Benar juga. Yo Yansheng adalah diplomat utama di dalam negeri. Dan acara seperti ini biasanya membutuhkan pendamping wanita. Baiklah. Kali ini anggap saja sebagai balas budi padanya. Berikan padaku. Terima kasih, kamu bisa keluar dulu. Sun Yanwei, kali ini, kamu tunggu saja aibmu. Pak Zhao, perkenalkan. Ini adalah Maike. Adalah klien besar saya, khusus pulang dari luar negeri. Untuk bekerja sama dengan kami. Hello. Halo Pak Maike, hari ini pasti akan membuat Anda pulang dengan puas. Baik. Yo Yansheng, bagaimana ini? Sudah menikah, tapi tidak ada pendamping wanita. Kong, and Detong, selamat Detong. Kita semua orang dalam, minumlah, perkenalkan, pacar baruku. Cantik kan? Istri kamu mana? Kenapa tidak dibawa? Istri saya tidak suka tempat ramai. Zhou Yansheng, jangan anggap aku bodoh. Siapa yang tidak tahu, istri kamu cuma gadis desa. Malu ya, sengaja nggak bawa. Maaf semuanya, saya terlambat. Maaf semuanya, saya terlambat. Nyonya, Kenapa dia ada di sini? apakah ini istri Pak Yo? Auranya luar biasa, kalian berdua berdiri bersama. Benar-benar pasangan yang serasi. Ah, biasa saja. Saya akan ajak Pak Maike bicara bisnis dulu. Kalian ngobrol dulu, saya permisi. Sun Yanwei, kenapa kamu kesini? Kenapa pakai baju seperti ini? Kamu, aneh banget. Bukannya kamu yang suruh Bulyu kasih saya gaun? Katanya malam ini, temani kamu ke pesta. Gak mungkin, saya jelas suruh kamu istirahat di rumah. Pak, saya jamin, nggak bilang ke Nyonya. Saya yang suruh bilang begitu ke kakak ipar.
Kak. Kamu. Iya kak, kakak ipar udah lama di rumah kita. Kamu belum pernah bawa dia ketemu orang luar, saya pikir. Nanti juga jadi keluarga, jadi saya ambil inisiatif. Bawa kakak ipar ke sini. Kak, kamu nggak marah kan? Nggak benar. Ternyata bukan Yuan Sheng yang suruh saya, yang suruh saya ke pesta ini. Sudahlah. Biarkan saya lihat adik ipar ini mau apa. Sudahlah, Yanan juga niat baik, jangan dimarahin. Tenang, saya kesini pasti nggak bikin masalah. Bukan itu maksudnya, saya cuma khawatir. Sudahlah, kamu di sini, dekat sama saya, banyak orang. Hati-hati perutnya. Oke. Sejak hamil, makan semakin banyak. Kamu jalan gimana sih, nggak lihat ya? Nggak apa-apa. Maaf pak, saya antar Anda ke belakang untuk bersih-bersih. Saya, ke belakang dulu, kamu tunggu di sini. Oke. Nggak nyangka. Yuan Sheng nikahin cewek desa ini. Cantik juga. Halo. Bisa panggil saya Kang, boleh tahu nama Nona? Saya Su. Nona Su, hello. Ini Yuan Sheng. Dia kayak kayu aja, nanti. Kita bisa lebih sering ngobrol, ya kan? Ini pasti adik kedua keluarga Kang, ya? Udah dengar dia playboy, ternyata beneran. Gawat, ada masalah, penerjemah yang kita sewa. Entah kenapa tiba-tiba hilang. Kalian ini gimana sih? Para bos dari luar negeri udah pada dateng. Masa sekarang kita biarin mereka nunggu gitu aja? Ini. Aku ingat, Tuan Zhou kan baru pulang dari luar negeri. Bagaimana kalau minta tolong Tuan Zhou, Naonya? Tuan Zhou mana? Dia pergi. Kakakku nggak ada juga nggak masalah, soalnya kakak iparku itu jago banget. Kakak ipar, kamu udah lama menikah sama kakakku, pasti. Udah belajar sesuatu, kan? Iya kan, kakak ipar? Kayaknya lebih baik kakak ipar yang pergi. Cia. Gimana kalau gini, Nona Su? Kamu minta tolong sama aku, bantuannya aku yang urus. Sifat kayak gini, aku suka. Kang Xiao, biarin aja kakak yang pergi. Masa kita biarin tamu-tamu nunggu gitu aja? Iya, kayaknya. Lebih baik kakak ipar yang pergi. Kayaknya nggak pergi nggak bisa nih. Sun Yanwei, nanti. Lihat deh kamu bikin malu kakak, nanti. Kakak pasti nggak mau sama kamu lagi. Gawat, Tuan, cepat pulang. Ada apa sih, buru-buru banget? Penerjemah di acara itu katanya hilang. Banyak tamu dari luar negeri udah pada nunggu. Entah kenapa, Nona. Harus minta Nyonya yang naik panggung buat nerjemahin. Cepat pulang bantu Nyonya. Ayo. Selanjutnya, kita persilakan Nyonya Yo untuk menjadi penerjemah simultan. Di acara pertukaran peranan luar negeri ini, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sudah datang ke Konferensi Pertukaran Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Saya adalah penerjemah simultan untuk acara ini. Nyonya itu jago banget bahasa Inggrisnya. Kayaknya lebih lancar dari yang kamu ucapin. Kami telah mengundang. Bagaimana mungkin Nyonya bisa berbahasa asing? Sebelumnya tidak pernah dengar. Dalam diskusi di acara ini, ikut serta dalam diskusi acara ini. Itu saja yang ingin saya katakan. Terima kasih telah mendengarkan. Bagaimana mungkin, Sun Yanwei? Dia dari desa, mana mungkin bisa bahasa Inggris? Kenapa noda anggur ini masih ada? Bukannya kamu sudah membersihkannya? Bagaini Nyonya, Tuan, Bejada Denga Enda Kan Naik Panggung.
Belum sempat membersihkan dengan sempurna, langsung kembali. Nona Su, hari ini benar-benar terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, saya tidak tahu. Apa yang harus dilakukan hari ini, Tuan Yo? Anda punya istri yang begitu hebat, saya sungguh kagum. Kagum sekali. Ah, tidak juga. Meski dulu tidak banyak sekolah. Tapi klien yang saya tangani banyak dari luar negeri, jadi terbiasa. Bahasa lisan juga lumayan. Tidak menyangka bisa berguna di sini. Benar. Istri saya. Sungguh luar biasa. Apa saya mendengar salah, Yoyan Sheng? Ini memuji saya? Saya sangat marah. Kenapa? Wanita Sun Yanwei Aichinu. Kenapa tidak bisa pergi? Kak, kalian mau kemana? Berani-beraninya kamu memanggilku Kak. Masalah acara pertukaran hari ini. Kamu harus memberikan penjelasan, kan? Kak, apa yang perlu dijelaskan? Saya hanya menyuruh kakak ipar. Ikut serta dalam acara pertukaran. Lajapila. Dia di acara itu benar-benar mencuri perhatian. Sebenarnya, dia harus berterima kasih pada saya. Kak, kamu ngapain? Kamu menyakitiku. Saya lihat. Orang tua benar-benar memanjakanmu. Kamu pikir saya tidak tahu? Apa maksudmu dengan semua rencana kecilmu ini? Rencana Kessel APA? Kak, apa maksudmu? Kenapa kamu berani memukul saya? Saya tahu, pasti wanita ini. Bilang apa ke kakakku, ya, Sun Yanwei. Saya akan membunuhmu. Sudah cukup, tidak usah ribut lagi. Kak, kamu berani memukulku? Kamu tidak pernah seperti ini padaku. Saya kan adikmu. Jayang Orang Lur. Sengaja menggunakan namaku untuk menipu kakak ipar ikut acara pertukaran. Lalu menghasut orang-orang untuk membuatnya naik panggung. Kamu tahu tidak, kalau bukan karena kakak ipar bisa bahasa Inggris. Hari ini keluarga Yo benar-benar dipermalukan. Nenek, tolong tegur kakakku. Dia memukulku karena perempuan ini. Yennya, bukannya kau dah kena tahanan rumah? Kenapa lagi kau buat masalah? Apa yang terjadi lagi, Yan Sheng? Mereka yang carry gara-gara, Nek. Tolong bela aku. Sudah, kalau kau tidak bersalah, kakakmu tidak akan marah seperti ini. Yanwei, ceritakan pada nenek. Nenek, begini ceritanya. Yanan, kau sungguh keterlaluan. Walaupun kau tidak suka Nian Wei, tapi dia tetap kakak iparmu, mana bisa kau bercanda? Sekejam itu? Ayah, kenapa ikut menyalahkanku? Aku anakmu sendiri. Kakak, kau mau keluarga Yo makin dipermalukan? Ayah menyesal mengangkatmu dulu. Ayah, mana bisa bilang begitu? Bahkan kalau aku mempermalukan, masih lebih baik daripada orang Kampangan ini. Masa dia harus cerai dengan kakak? Suruh dia cerai dari kakakku saja. Kau. Kilyar. Jangan bilang lagi kau keluarga Yo. Nenek, kan nenek paling sayangnya Nan? Kak, kan kakak tidak ingin kehilangan adik? Kak. Nek, soal ini, Yanan memang salah. Tapi dia masih kecil kok. Nianwei, jangan bela dia. Ini harus ditindak tegas. Nek, kalau Yanan diusir, kabarnya bisa merusak nama keluarga Yo. Iya kan? Bu, menurutku, biarkan Yanan sekolah di luar negeri saja. Aku tidak. Aku tidak mau ke Elen, Nek. Aku ingin bersama kakak. Nenek, bagaimana menurutmu, Yan Sheng? Sesuai saran ibu saja. Semoga di luar negeri kau jadi dewasa. Jangan lagi mempermalukan keluarga Yo.
Kau ngapain di kamarku? Ada yang ingin kutanyakan. Mau tanya kenapa? Aku membela adikmu? Harusnya kau paling benci dia kan? Aku memang tidak menyukainya, tapi dia masih anak-anak. Apa gunanya aku berdebat dengannya? Lagi pula, bukankah kamu juga tidak ingin dia diusir? Bagaimana kamu menganalisisnya? Meskipun dia adalah anak angkat keluargamu. Tapi dia sudah menjadi adikmu selama bertahun-tahun, bukan? Kamu yang terlihat dingin tapi sebenarnya penyayang, mana mungkin tega? Dia benar-benar gila. Terlihat dingin tapi penyayang? Kamu pikir kamu sangat mengenalku? Kalau aku salah, anggap saja aku ngomong sembarangan. Lagi pula, sebentar lagi aku bukan lagi bagian dari keluarga Yo. Nanti, apapun yang terjadi di keluarga Yo, tidak ada hubungannya lagi denganku. Ada apa? Tidak enak badan? Tidak, aku merasa dia bergerak. Kenapa kamu senang sekali? Seolah-olah itu anakmu sendiri. Dulu kamu bilang, setelah anak ini lahir, kita akan bercerai. Nanti, bagaimana kamu, seorang wanita, bisa membesarkan anak ini? Kamu tidak pernah berpikir untuk mencari ayah si anak? Aku seorang wanita kenapa? Selama aku bisa menghasilkan uang. Meskipun anak ini tidak punya ayah, aku bisa membuatnya tumbuh bahagia. Dengan bahagia di dunia ini. Sudah larut, istirahatlah. Kamu, selalu begitu, setiap kali ngobrol setengah jalan langsung pergi. Orang yang aneh. Kenapa aku merasa sangat sedih mendengar kata-katanya? Mungkinkah Yo Yan Sheng? Kamu sudah jatuh cinta padanya? Mari pergi, Nona. Nona, Li Weibeng. Tolong bantu aku, kamu dekat dengan kakakku, tolong bantu aku memohon padanya. Mohon padanya, jangan mengirimku ke luar negeri. Nona, ini keputusan nenek. Tuan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan naik mobil. Nona Zhou. Kalau bukan karena kamu yang menghasut, aku tidak akan pernah menyakiti Sun Yanwei. Kakakku dan nenekku juga tidak akan mengirimku ke luar negeri. Aku akan membunuhmu. Tolong! Kakak, Jayong menyikiriku, Jayong menghasut. Dia yang menjebakku, dia yang memfitnahku, jangan kirim aku ke luar negeri. Bolehkah, kakak? Aku heran bagaimana Yoyanan. Tiba-tiba bisa memikirkan cara ini, ternyata adikku ini, yang bermain di belakang layar. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Yanrong. Kenapa kamu bisa santai sekali? Kita sudah menikah di dua tempat yang berbeda, tapi kamu masih bisa menemukan saya. Dan membalas untuk saya. Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan berpura-pura. Kamu sudah menggunakan Yanan sebagai alat, bukan sekali dua kali. Sun Yanwei, jangan ngawur. Saya sama sekali tidak yakin. Siapa itu Yoyanan? Tidak kenal, ya? Kalau begitu, katakan padaku. Kenapa kamu datang ke sini? Jangan-jangan, kamu datang untuk melihat saya? Ternyata kamu yang menyuruh Yanan. Kalau bukan karena Yan Wei bisa bahasa Inggris. Keluarga Yo sudah menjadi bahan tertawaan di kota provinsi. Kamu jelas-jelas adiknya Nian Wei. Kenapa hati kamu bisa begitu jahat? Tidak. Sun Yanwei, bagaimana mungkin dia bisa bahasa Inggris? Jangan-jangan,
Dia juga, jangan-jangan kamu juga. Tidak mungkin, kalau Sun Yanwei juga terlahir kembali. Kenapa dia bisa melepaskan status sebagai orang terkaya? Dan menikah dengan Yu Yansheng? Jangan-jangan apa? Tidak ada. Sun Yanrong, saya tidak peduli dengan kamu dan ibumu. Sebelumnya bagaimana kamu membenci saya, itu sudah masa lalu. Tapi ke depannya, jika kamu masih berbuat curang seperti ini, jangan salahkan saya jika saya tidak ramah. Sun Yingwei. Yu Yansheng tidak gila. Dia hanya beruntung ketika saya menjadi istri orang terkaya, keluarga Yo. Apa artinya? Jangan biarkan dia pergi, kalian sudah membunuh istri saya. Saya akan laporkan ke kantor keamanan, biar kalian membayar. Dan ayah saya, awalnya hanya sakit kaki. Tapi kalian langsung membuatnya stroke, ganti rugi. Kalian ini rumah sakit hitam, suami saya hanya flu. Tapi sudah menghabiskan 500, saya akan melaporkan kalian. Kenapa cari saya? Saya bukan direktur. Cari dia direktur, ada masalah, cari dia saja. Li Zhenggang, Desar Bejenggan. Kamu mau membunuh saya, ya? Kenapa? Padahal setiap langkah saya mengikuti jalan Sun Yanwei di kehidupan sebelumnya. Kenapa saya gagal? Ratu Burger. Sun Yingwei. Kenapa setiap kali kamu yang hidup enak? Semuanya seharusnya milikku, aku tidak rela. Sun Yingwei. Aku hidup susah, kamu juga jangan harap enak. Kamu tunggu saja. Yingwei. Terima kasih, Nenek. Yanwei, mari kita hitung. Anak dalam perutmu, tinggal 4 bulan lagi. Hampir melahirkan. Barang-barang untuk bayi di rumah ini juga harus disiapkan. Nenek, tidak usah. Masih lama. Tidak lama lagi, Yansheng. Semua barang ini sudah aku siapkan, akan dikirim. Kalian berdua pilih-pilih. Baik, Nenek. Tidak usah merepotkan Yansheng, Nenek. Aku sendiri bisa. Kamu ini. Kamu ngapain? Jangan main-main. Yu Yansheng nanti. Nanti kalau benar-benar punya anak, pasti jadi ayah yang baik. Yu Yansheng, kamu bodoh ya? Anak dalam perutku bukan anakmu. Kenapa kamu begitu serius? Lagi pula, beberapa bulan lagi kita akan bercerai. Sun Yanwei, sebenarnya, hari aku pulang ke Indonesia. Aku pernah ke klinikmu. Sebenarnya aku benar-benar ayah anak ini. Yansheng, ini apa? Nenek, Anda memanggil kami. Yansheng. Kamu jelaskan, ini sebenarnya apa? Sungguh tidak tahu diri. Lihat, mana yang bisa diperlihatkan. Baru saja punya anak, langsung bercerai. Kamu anggap apa perempuan ini? Kalian benar-benar pernikahan kontrak, tapi... Nenek. Ibu, ayah. Sebenarnya. Bermain-main, Nianwei. Aku selalu mengira kamu anak yang baik, ternyata. Kamu bisa melakukan hal seperti ini. Aku yang menyuruhnya melakukan ini. Yansheng. Apa yang kamu katakan ini benar atau tidak? Benar, ini adalah ide saya. Yansheng. Keluarga You selalu jujur. Kapan saya mengajarimu untuk menipu? Mengabaikan masalah pernikahan, kata-kata perantara, menganggap nasib orang lain sebagai permainan, ini benar-benar konyol. Yansheng, kali ini kamu sudah keterlaluan.
Bocah sialan. Ayah, ibu, nenek, saya tahu saya salah, tapi... Nian Wei sedang manggung. Anak saya. Semua kesalahan akan saya tanggung. Biarkan Nian Wei pulang lebih awal untuk beristirahat. Yan Sheng, Kamu, apa yang harus saya katakan padamu? Saya sudah tua. Urusan kalian anak muda. Saya juga tidak mengerti. Anak yang dikandungnya adalah bayi. Buchanan anak Shoyanshen. Selain itu, saya adalah orang yang memiliki ikatan pernikahan dengannya. Ini adalah adik Sun Yanwei. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Saya bilang, orang yang memiliki ikatan pernikahan dengan Yo Yansheng adalah saya. Sun Yanwei hanya menggantikan saya untuk menikah ke keluarga Yo, anak yang dikandungnya adalah bayi dari klinik dan pria lain, Nian Wei. Apakah yang katakan benar? Sun Yanrong, kamu tidak benar-benar berpikir. Keluarga Yo saya tidak tahu siapa orangnya, lalu sembarangan menikahi seorang wanita, kan? Li Weibing. Bawa barangnya. Ikatan pernikahan kedua keluarga kami adalah keputusan kakek saya untuk membalas budi. Ini adalah surat pernikahan, tertulis jelas di atas kertas putih hitam. Orang yang memiliki ikatan pernikahan dengan saya adalah Sun Yanwei. Ini tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan anaknya? Apakah keluarga Yo akan membesarkan bayi itu? dia adalah anak saya, bukan bayi. Sun Yanrong, anak ini adalah milik keluarga Yo yang kamu katakan. Pria liar dari klinik itu adalah saya. Saya tidak menyangka dia untuk saya, bahkan mengakui hal seperti ini. Tidak. Tidak mungkin. Sun Yingwei. Kamu mengambil apa yang seharusnya menjadi milik saya. Kembalikan milik saya. Mengapa Sun Yanwei? Kamu selalu hidup lebih baik dariku. Sun Yanrong, kamu tidak perlu membenciku. Hidup kembali. Jalanmu adalah pilihanmu sendiri. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah kamu juga terlahir kembali? Yan Sheng, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Mengapa? Padahal aku dan Yo Yansheng hanya menikah karena perjanjian. Tapi memikirkan perpisahan, aku masih sedih. Tapi aku tidak bisa terus menahannya seperti ini. Yansheng, mari kita bercerai. Bukankah kita sudah sepakat membicarakan ini setelah anak lahir? Yansheng, kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Daripada menunggu anak lahir, lalu pergi, lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini untuk bercerai. Yo Yansheng, kamu. Aku tidak akan bercerai denganmu. Lupakan saja. Sun Yingwei, kamu ternyata juga terlahir kembali. Tidak heran dulu, ketika aku menikah dengan Li Jianggang,
Kamu diam saja, ternyata menertawakanku di sini. Kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu adalah istri Li Jiangang. Kalian siapa? Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Kalian siapa? Apa yang kalian lakukan? Apalagi kalau bukan menagih utang? Suamimu punya utang segunung, tidak bisa bayar, lalu kabur. Dia yang berutang, kenapa kalian cari aku? Kebetulan sekali, sebelum suamimu pergi, dia menjualmu kepada kami untuk melunasi utang. Itu tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Wanita brengsek, ikut kami dengan baik, atau... Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Berani menggigit aku? Selama aku ada, kalian tidak boleh menyentuh anakku. Mama, kenapa kamu di sini? Dasar suka Ike Camper, tangkap dia. Aku akan membunuhnya. Mama, cepat pergi. Xiaoro, cepat pergi. Mama. Untuk sementara, jangan beritahu Nyonya tentang ini. Mengerti? Mengerti. Apa yang tidak bisa kamu katakan padaku? Kamu, setelah mendengarnya, jangan terlalu sedih. Ibu tirimu diserang oleh beberapa preman. Dia tewas. Siapa? Beberapa preman rentenir. Ketika ditemukan, ibu tirimu sudah tidak bisa diselamatkan, adikmu juga sudah gila. Sunian Rong, 2 jalan. Kita masing-masing telah mabuknya. Dan akhirnya adalah pilihanmu sendiri. Jangan terlalu sedih. Aku tidak sedih. Hanya sedikit terharu. Katanya, orang mati tidak bisa hidup kembali. Tapi jika benar-benar bisa kembali, menurutmu, mereka apakah akan menyesali semua yang telah mereka lakukan? Aku tidak tahu, tapi aku merasa kita harus hidup di masa sekarang. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kenapa kantong wangi ini ada padamu? Mungkinkah? Aku tahu, kamu selalu berpikir aku hanya membantumu. Aku benar-benar ayah dari anak itu, saat itu. Aku tiba-tiba keracunan, sama sekali tidak bisa mengendalikan diriku. Maafkan aku. Kamu benar-benar brengsek. Tuan, jangan terlalu khawatir, Nyonya pasti baik-baik saja. Yansheng, tenanglah. Nyanwei akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana? Selamat, Ibu dan anak selamat. Bagus sekali, Yansheng, kamu sudah jadi ayah. Lihatlah bayi gemuk ini. Mirip kali nenek kecil. Bukan? Nian Wei. Aku tahu, cincin ini mungkin datang agak terlambat.
Tapi aku masih ingin bertanya padamu, maukah kamu bersama denganku seumur hidup? Aku mau. Lihat ayah dan ibumu.